tonggoma hita. Puji-pujian pokok terima kasih isombakon hanami bamu Tuhan bani bornginon. Halani boy ope hanami mamuji pakon pasangapkon goranmu. Tuhan dalam ibadah khusus hari ini, di malam doa dan pujian, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga seperti lagu yang kami nyanyikan, sepanjang perjalanan hidup kami boleh belajar dari Daud, bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kami, dan kami percaya dan kami yakin, hanya bersama Tuhan saja kami boleh menjalani kehidupan ini tetap dengan penuh sukacita. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya kami mendengar, berikan kami kekuatan dan berikan kami pengertian, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh punya kemampuan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, yang di rumah dimanapun mereka bergabung malam hari ini bersama-sama dengan kami, atau mereka yang akan mendengarkan firman-Mu ini pada saat acara ini selesai. Tuhan menolong dan memberkati mereka, sehingga dalam tengah kehidupan mereka Bapa, firman-Mu akan menguatkan kami semua. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hatani Tuhan, firman Tuhan bagi kita malam hari ini, ibadah kita malam hari ini di dalam bahasa Indonesia diambil dari Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan 14. Firman Tuhan berkata dari perikop dengan judul Aman dalam Perlindungan Allah. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkau pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu ya nantikanlah Tuhan. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, tapi jauh lebih berbahagia adalah kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam mahubata ganupan, salam barina siam, jemaat GKPS Depok, jemaat GKPS Tajur Halang, nasiam keluarga besar atap irumah hanja bergabung, nakonaidah kanami, buena bergabung iluar ni Resort Depok, dan kami bersyukur dong doma piga-piga idah kanami agesonai abang nami han Pekanbaru ikut bergabung, kakak nami agesonai homa inang pendeta Sorta bergabung, sonai homa Bipo Pasma bergabung do banesiam. Mudah-mudahan ang godomay din nasiam gam live igreja on sombuh masihol nasiam mangidah Kuria GKPS Depok. Secara khusus Bapak Pandita na resort na bergabung, kita akan sama-sama berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang akan diberikan oleh jemaat. Tubani na siam, kami melihat yang bergabung sekarang posisinya 155 orang. Tadi ada bergabung sampai 160-an, ya biasa tukar, ada yang mungkin yang live, ada yang gabung lagi. Dan kami melihat tadi respon yang luar biasa. Lebih dari 10 lagu yang di-request. Pasti kalau kita semua nyanyikan 10 lagu ini, ibadah kita akan selesai agak lama. Tapi memang kami harus mohon pengertian kita semua, ibadah kita memang agak sedikit lama malam ini dibandingkan dengan pertonggoan-pertonggoan lainnya. Kami terus menantikan pokok-pokok doa yang disampaikan, supaya nanti
dalam 2 sapaat bisa kita doakan sama-sama, dan kami akan sampaikan juga pokok-pokok doa ini untuk didoakan khusus oleh Bapak Pendeta dan full timer yang akan ambil bagian. Tapi yang kami sampaikan hubani nasiam Bapak Inang kepada pemuda, ibadah malam hari ini merupakan juga request, permintaan dari kaum muda, permintaan dari jemaat untuk bisa merubah, membuat bentuk khusus. Dan kalau memang sedikit kita, apalagi songok kanami par huta-huta, rado songon nalang pas. Tapi yakinlah tanggal 1 Juni nanti, 1 Juni waktu Minggu Tuntunan, pesta Minggu Tuntunan Peroni Tonduna Pasing, di sini worship leader nanti adalah Bapak Pendeta Manes Purba. Kita akan mengadakan KPI. Dan itu mungkin Banhita akan banyak lagu-lagu Simalungun akan dinyanyikan di sana. Tapi sadarion, mari kita melihat satu fenomena. Kita sering mendengar istilah sekarang new normal. New normal adalah sesuatu yang sekarang disosialisasikan, dijemaatkan, dan sekarang kita sudah mulai lakukan. Henan sanggah bani periode pimpinan majelis jemaat sebelum ini, cerita do bendahara jemaat benami. Lani bendahara jemaat Depokon kebetulan Horjai Bang Beni. Dia katakan dalam rapat PMJ satu kali seperti ini. Saya lebih condongnya bagaimana kalau BNU persembahan syukur, bahkan kalau galangan itu ditransfer. Yo, bagaimana caranya bendahara nami mentransfer galangan orang jemaat itu? Ada di situ, ada kantong kolekte diedarkan. Bendahara jemaat mengatakan idenya seperti ini. Kita tinggal kasih aja mesin edisi di gereja kita, dan orang akan langsung mentransfer pada saat itu juga. Pada saat diskusi itu kami tertawa memang yang lain, karena kami melihat itu seperti tidak relevan dengan kondisi saat itu. Sama seperti kita tidak asing juga mendengar orang mengatakan selama ibadah handphone dimatikan, selama ibadah tolong di-off-kan semua handphone, semua mata tertuju kepada pelayan ibadah. Tapi apa yang terjadi saat ini? Kita katakan selama ibadah handphone dibuka, nah siam bergabungan rumah akan bisa bergabung, anggo handphone na siyam ibuka. Anggo lang ibuka na siyam, handphone na siyam, nahado boy din na siyam bohi nami jon, nahado boy tangar na siyam musik kan jon, nahado boy na siyam ikut beribadah bersama-sama, anggo lang ibuka handphone. Jadi anggo dong makatahos sonari, anggo lang maribadah, ulang ibuka handphone, lang benormalay. Henan, nalang normal ay ma, anggo lagi marambilas songonon, ibuka handphone. Sonari terbalik. The new normal ketika kita beribadah buka handphone, karena lewat live Facebook songon GKPS Depok on, atap lewat YouTube yang sudah direkod, atap pakon naligan, atap lewat event dibagi dalam format PDF atau Word, itu adalah harus dibuka handphone karena di-share lewat sana. Inilah new normal. Nah normal sapari aima anggo marsalaman. Anggo lewat kita, anggo roh kita gereja on, lang isalam hanami sebagai porhanger misal nih, lewat kanami lang isalam hanami jemaat pakon di majelis roh mahatani sadea, ay nasombong maporhangerin, ay asal mardalan da saya lang isalam hitaon. Tapi ang gusonari, pori sok au roh kurman na siyam, husalam na siyam, dometaw na siyam, alang normal porhangeron, ay lang buy marsalaman sonari, ay naborit man tuy padas anggo marsalaman. Na idohoma sonari ay bahat dohalak sonari terpancing emosi, do mas senyu mau, tapi lang dong itanggapi kawanan, do mas senyu mau, tapi lang dong kema tanggapan humbani keluargaon ini. Ya lang magi, ya lang ida na siyam senyum, halani marmasker do na siyam, nah mangida senyum na siyam anggo marmasker do lang tarida. Masker adalah new normal. Anjok ku atas kita tidak tahu berapa lama, tapi masker adalah bagian dari cara kita, pola hidup kita ke depan. Jadi anggodong nalang marmasker sonari, nalang normal maay. Jadi harus bermasker kalau kita pergi keluar.
Kan itu, anggo pergi keluar. Nah, itu protokol kesehatan nih. Anggo rumah gelang pala bermasker. Kalau kita pergi keluar harus bermasker. Nah, itu atur jarak. Anggo dong sonari nai luar nempel-nempel hundul lang benormalai. Harus ada jarak 1 meter 1,5. Apa yang kami sampaikan dengan khotbah ini? Ketika dalam situasi yang seperti ini, hujada hita roh Bapak Inang. Kemana kita hadir? Kemana kita berseru? Dan kepada siapa kita datang? Kalau kita lihat sekarang, ada satu statement tadi pada saat kami meeting dari kantor meeting online, ada bos kami mengatakan seperti ini. Kalau kita dalam situasi COVID-19 ini, dalam pandemik ini, kita hanya duduk dan menangis, mengeluarkan air mata, maka dia katakan seseorang akan datang dari luar untuk menjual tisu kepada kita untuk melap air mata kita. Ada dua hal yang berbeda. Satu orang akan menangisi kondisi ini, tapi orang yang lain akan melihat peluang di balik kondisi ini dan dia menjual tisu. Dan tisu itu justru dibeli orang yang sedang kesusahan. Kita melihat jemaat kita, jemaat Depok, jemaat Tajur Halang, dan saya melihat itu ada banyak juga dilakukan oleh jemaat-jemaat lain saat ini. Semua berinovasi, semua mengeluarkan inovasi dan kreativitas. Bakat-bakat yang ada dalam dirinya sekarang menjadi sumber uang. Ada beberapa jemaat kita yang hobi memasak, sekarang bukan lagi hanya memasak untuk dirinya, tapi juga untuk memasak, untuk menjadi sumber penghasilan di tengah-tengah keluarga. Ada orang yang hobi bermedia sosial, sekarang memakai itu untuk jualannya. Dan itu sah-sah saja. Ada banyak cara orang berinovasi saat ini untuk orang survive. Bapak Inang dan kita semua, firman Tuhan kali ini, Daud menceritakan pengalamannya. Ketika ayat 8 dia mengatakan, hatiku mengikuti firman Tuhan, carilah wajahku. Kata ayat 7 disampaikan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Bahasa Simalungun dibuat lebih pas. Ham Jehovah, dia memanggil nama Tuhan. Bapak Inang, pada saat kondisi seperti ini yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, hujado hita deruh-deruh, hujado hita berseru. Kepada siapa kita meminta pertolongan? Kepada siapa kita padaskon, mangondoskon, haganupan kondisi pakon keberadaan ton? Kepada siapa kita berseru? Daud hari ini mengatakan kepada kita, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, panggillah namanya. Sebutkan Gorani, karena Gorani nama pasingai. Dan kita tahu siapa Tuhan yang kita percayai. Maka pada saat kita memanggil dia, kita sedang menyerahkan diri kita kepadanya untuk Tuhan tolong, untuk Tuhan bantu, untuk Tuhan pimpin, dan untuk Tuhan kuatkan. Daud, pengalaman hidupnya, ada banyak saat-saat kesempatan nyawanya bisa hilang. Dia dikejar oleh Raja Saul. Ada banyak kesempatan yang dia bisa kehilangan nyawanya. Tapi ketika Daud menyampaikan dalam Mazmur 23, walaupun dalam lembah kekelaman, dia tidak takut ketika dia tahu Tuhan bersamanya. Persoalannya adalah seperti yang disampaikan Daud pada kita pada malam hari ini. Berserukah kita kepada Tuhan? Kita panggillah nama Tuhan atau tidak? Halanyai hubata, sadokah COVID-19 on. 3 hari mana siam Bapak Inang tetap ikut beribadah itu tengah-tengah ni kehidupan tak. 3 hari ma 3 bahat mahita padaskon seruanta marhite tonggota. 3 hari pakon sonaha mahita padaskon horuni uhurta, kesesakan yang ada dalam diri kita, bahkan pergumulan yang kita hadapi kepada Tuhan. Seringkali Bapak Inang, ketika ada kami dalam diskusi, ada yang mengatakan kita harus berdoa dengan cara begini, A, B, C, D dan lain seberaturnya. Saya katakan kepada orang yang menyampaikan ini, seringkali seruan kita tidak keluar lagi kata-kata, tidak keluar lagi suara yang seperti nyanyian yang kita nyanyikan pada malam hari ini, tapi seruan kita sudah direfleksikan lewat air mata.
Ada orang ketika dia berseru kepada Tuhan, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, kecuali air matanya keluar dengan mengalir dengan deras. Karena begitu besarnya beban, begitu besarnya penderitaan, begitu besarnya pergumulan yang dihadapi, sehingga dia tidak mampu untuk mengeluarkan itu, untuk menyampaikan itu dengan kata-kata. Tetapi yakinlah Bapak Inang, siam keluarga dan siam pemuda dan sekolah minggu, Roh Kudus akan memampukan kita untuk padaskon, untuk menyampaikan setiap seruan kita walaupun tidak terkatakan. Ketika pelayanan GKPS Depok ini dilakukan seperti ini, ada beberapa yang menghubungi kami, bukan warga jemaat GKPS Depok, minta didoakan. Saya sampaikan kepada rapat PHMJ tadi malam dalam diskusi kami, kita sekarang GKPS Depok tidak hanya lagi melayani jemaat GKPS Depok ini ansih, jemaat GKPS Tajur Halang ansih dari PHMJ Tajur Halang, tapi kita sekarang melayani semua yang telah terberkati dengan pelayanan GKPS Depok ini, dan kita berdoa untuk itu. Saya sampaikan kepada inang itu yang menghubungi kami dengan katakan, Totapma ondos konham, tetaplah berseru, tetaplah berdoa kepada Tuhan, dan kami akan mendukung. Biarlah kekuatan, kekuasaan Tuhan yang luar biasa itu akan menolong dan berkati Nesiam. Inilah yang disampaikan oleh Daud lewat ayat 7-14 pada malam hari ini. Di ayat 9-10, Daud yakin pertolongan yang ada hanya bisa didapat dari Tuhan. Yang perlu kami sampaikan adalah ketika GKPS Depok menyampaikan bantuan sembako pertama kali kepada jemaat ini, ada koordinator sektor yang bercerita kepada kami, Aibu toh kamdo porhanger nami, ketika kami sampai di satu rumah, luar biasa terharunya keluarga itu. Karena keluarga itu sedang bingung memang, mereka hanya mengandalkan Tuhan, halang dong besi panganoni, dan mereka saat itu tidak tahu mereka akan menghubungi siapa. Dan ketika mereka dalam posisi seperti itu, datang pengurus sektor mengantar sembako ke rumah mereka. Dan itu menjadi kenyataan bahwa dia katakan, Tuhan luar biasa untuk menolong dan memberkati mereka. Bapak Inang dan kita semua, mari kita lihat cara Tuhan untuk menolong kita ada banyak cara. Tetapi yang kita perlu yakini imani adalah hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup dan mampu untuk menolong kita. Yang kedua adalah di ayat 11, seruan kita kepada Tuhan tidak hanya untuk meminta pertolongan, tetapi seruan kita kepada Tuhan di ayat 11 dikatakan adalah untuk meminta petunjuk dan tuntunan Tuhan. Ini yang sering kita lupakan Bapak Inang. Kalau pertolongan tadi semua orang dan kita sudah terbiasa dan mungkin kita lakukan itu terus menerus, apalagi kita dalam kondisi susah. Pertanyaannya adalah, apakah selama kondisi seperti saat ini kita pernah berdoa, berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mengajari kita, menuntun kita untuk mengerti firman dan perintah Tuhan? Terus terang, ketika COVID-19 ini, pandemik ini ada, dan ketika gereja dilarang untuk beribadah di rumah, di tempat-tempat ibadah, pada saat itu kami PHMJ Depok dan Majelis Jemaat dan seluruh yang ambil bagian berdoa dan minta tuntunan Tuhan. Bagaimana jemaat ini dilayani dalam kondisi seperti ini. Dan puji Tuhan, Tuhan mengutus tim multimedia yang sungguh-sungguh mereka sangat amatir dari segi keprofesionalan mereka, karena mereka bukan bekerja di situ. Tetapi lewat keterbatasan yang mereka miliki, mereka mendukung dan memberikan ide dan usulan kepada kami untuk melakukan ibadah melalui live Facebook pertama kali. Ibu tahu Nasiam do pertama kali ibadah on ya dongkon melalui handphone untuk merekam selama ibadah berlangsung. Dan ketika kami melihat respon yang luar biasa,
Tuhan menuntun kami dan Tuhan memberkati, dan akhirnya ibadah ini boleh makin luas dan boleh makin diberkati oleh Tuhan, tidak hanya untuk Depok tapi juga untuk yang lain. Dan Tuhan juga memberkati tim multimedia dengan pengetahuan, dengan kemampuan, dengan peralatan yang lebih baik dan lebih baik. Lang urahon Bapak Inang, kami PHMJ Depok, biaya yang dibutuhkan gereja ini 1 bulan lebih kurang 25 juta rupiah. Dan sumber yang paling besar kontribusinya adalah lewat galangan. Tetapi Tuhan menuntun kami, menuntun kita semua. Dan ketika kita diperhadapkan pada situasi ini, kami melihat respon jemaat yang luar biasa. Jemaat yang dulunya tidak punya, seperti yang kami sampaikan, tidak punya bayangan akan memberikan persembahan lewat transfer. Saat ini mereka sudah terbiasa, Nasiam Harumado terbiasa memberikan galangan Nasiam lewat kepada gereja lewat transfer. Bagaimana Nasiam Naihuta Pokon Nalegan? Kita harus melihat tidak hanya lagi gereja ini. Saya sampaikan kepada beberapa jemaat lain, kepada beberapa pendeta. Mari kita juga melihat dari segi GKPS secara institusi. Bagaimana kita semua ambil bagian juga mendukung ini. Bani Hijape Hita Siam Marianan Sonari, mari dukung pelayanan di tengah-tengah di gereja. Seringkali kita memakai akal berpikir kita untuk mengatasi masalah kita. Tapi malam hari ini Daud memberikan kesaksian kepada kita. Berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menuntun kita terhadap setiap hal yang untuk bisa kita jalankan, dan itu membuat kita menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Ayat 13, dan ini menjadi kuncinya. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Bapak Inang, anggo yon desok kita ma, yo paskon kita ma, kita berseru dan memanggil nama Tuhan. Yakin doham bahwa Tuhan sanggup menolong ham? Yakin doham bahwa kuasa Tuhan itu akan mampu menolong ham? Atap gatido hita martonggo Tuhan aselang roh udan tapi buan-buan hita payungta. Kita mengondoskan tapi sebenarnya hita lang membirehkon bebanta hubani ise na hita padaskon seruan ai. Gatido itangar hita ambilan sapari ihuta dosongon halak hanjuma roh membawan sobani ijujung sobanyon lewat mobil. Pas lewat mobil isuruh ia naik, tapi dasko si ibagas mobilon totap iyo ijujung sobanyon, bebannya tidak berkurang padahal dia sudah naik mobil. Gatido hita Bapak Inang berseru, tapi kita sendiri seorang lang yakin bahwa Tuhan itu mampu untuk menolong dan memberkati kita. Malam hari ini Daud mengatakan, kesaksian hidup kita itu untuk boleh menunjukkan bahwa kita yakin bersama dengan Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Hanami boy jongjong ijon. Kami banyak, kalau kami diberikan waktu untuk memberikan kesaksian, ada banyak cara Tuhan untuk membuat kami bisa tamat kuliah dari UI, untuk kami bisa melewati satu hari demi satu hari di tengah-tengah kehidupan kami yang terbatas pada saat itu. Kalau kami juga diberikan kesempatan untuk menyaksikan Tuhan dengan luar biasa, maka kami melihat ada banyak cara Tuhan menolong, dan itu boleh kita seringkan kepada yang lain, sehingga itu boleh meneguhkan kita untuk kita terus. Bersyukurlah kepada kita semua yang menikmati, yang melewati masa COVID-19 ini, karena inilah akan kita memberikan kesaksian suatu saat. Oh, saya bersyukur ya Tuhan, walaupun anak saya masuk SMP tidak melalui ujian nasional, saya bersyukur karena saat itu saya menjadi guru yang baik, guru yang luar biasa untuk melihat anak saya dengan sungguh-sungguh. Suatu saat kita akan melakukan dan menyampaikan itu. Nah, parpudia tahun parhanalom ma Jehovah. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, dan nantikanlah Tuhan hanya kepada Dia.
Biarlah minggu Eksaudi yang akan kita rayakan pada hari Minggu ini, itu boleh kita untuk nyatakan, untuk kita boleh berseru kepada Tuhan, berseru lewat doa kita, berseru lewat ibadah kita, berseru lewat pujian kita seperti malam hari ini. Kita berseru kepada Tuhan lewat pujian-pujian kita. Kita berseru kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kita semua di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah situasi ini. Kembali kami sampaikan, berapa lama situasi ini kita tidak tahu, tapi pemerintah sekarang sedang mensosialisasikan the new normal. Mari kita hidup untuk terbiasa dengan the new normal ini, untuk tetap berpola hidup bersih, keluar hanya kalau penting, memakai masker kalau di luar, cuci tangan dengan air sabun dan lain sebagainya. Kreativitas, inovasi yang sudah kita bangun di tengah-tengah masa COVID-19 ini. Hubani na siyam na memulai merjualan online, baik makanan, baik apapun itu. Teruskanlah itu, karena bisa jadi itu juga cara Tuhan mendidik Nasiam menjadi pengusaha-pengusaha yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah berkat Tuhan ini boleh menolong dan memberkati kita. Ijape hita Marianan salinari. Tarpuji ma Tuhan, berserulah kepada Tuhan, nikmatilah kehidupan bersama dengan Tuhan. Martonggo ma kita. Puji-pujian pokok terima kasih sembah kenai Tuhan bani hatamuna luar biasain. Biarlah kami boleh seperti Daud memasmurkan, menyampaikan kesaksian pujian di tengah kehidupan kami. Siapa Tuhan yang kami sembah, siapa Tuhan yang kami imani, Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, bahkan tidak hanya bangkit, Tuhan yang sudah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Biarlah Tuhan kami di tengah-tengah kehidupan ini boleh tetap melihat Tuhan yang luar biasa itu, walaupun situasi lingkungan kami seperti tidak menunjukkan dukungan itu. Tapi kami percaya di tengah-tengah situasi the new normal saat ini, ibadah online, martonggo online, konseling online, bahkan bahat kegiatan virtual pakonalegan itu boleh menuntun kami kepada satu persekutuan yang luar biasa. 2,5 bulan ya sudah Tuhan kami menikmati persekutuan di tengah-tengah keluarga. Kami yakin semua jemaat Tuhan menikmati indahnya waktu bersama dengan keluarga, indahnya waktu bersama anak-anak, indahnya memuji memuliakan Tuhan dari rumah, indahnya bersama-sama untuk belajar, untuk melakukan sesuatu untuk kebaikan keluarga. Terpuji Maham, sebentar kami akan meneruskan ibadah. Tuhan menolong dan memberkati kami. Amin.